perubahan yang terjadi pada lingkungan alam, terjadi secara alami atau akibat ulah manusia, mempengaruhi kehidupan manusia dan lingkungan. Iya, itu adik-adik. Perubahan alam itu perubahan yang terjadi pada lingkungan alam yang terjadi secara alami atau akibat ulah manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia dan lingkungan. Baik adik-adik, tujuan pembelajaran pada hari ini itu yang pertama, mengidentifikasi berbagai bentuk perubahan alam yang terjadi di lingkungan sekitar. Tujuan yang kedua, menjelaskan cara masyarakat menghadapi dan mengurangi dampak perubahan alam dalam kehidupan masyarakat. Baik adik-adik, contoh perubahan alam yang pertama itu adalah banjir. Ada yang pernah melihat bagaimana terjadinya banjir? Pernah? Ada yang banjir? Pernah, Ibu. Ada yang tahu apa dampak terjadinya banjir? Karena terlalu banyak sampah, Ibu. Iya, terlalu banyak sampah. Ada lagi? Terlalu banyak penduduk. Oke anak-anak, baik. Ibu akan menjelaskan penyebab banjir itu karena terjadinya hujan deras, saluran air tersumbat, terus penebangan hutan dan membuang sampah sembarangan. Jadi dampak banjir itu bisa rumah terendam air, jalan rusak dan tidak dapat dilalui, dan penyakit mudah menyebar. Sudah mengerti? Baik, untuk yang kedua itu, penyebab yang kedua, tanah longsor. Kalian pernah melihat tanah longsor terjadi di sekitaran kita, di lingkungan sekitar? Pernah? Pernah, Ibu. Iya. Kalian tahu apa penyebab dari tanah longsor? Ibu. Ya. Penebangan hutan secara sembarangan. Iya. Ada lagi? Secara gempa bumi atau aktivitas manusia. Ada lagi? Ada, Ibu. Ya. Hujan deras yang membuat tanah jenuh air. Iya. Ada lagi? Lereng yang curam, Ibu. Iya. Oke anak-anak. Penyebab dari tanah longsor itu seperti yang telah anak-anak sebutkan tadi. Baik, dampak tanah longsor itu dapat menjadi adanya korban jiwa. Berikut ada aktivitas masyarakat yang terganggu, jalan tertutup tanah dan batu. Yang keempat itu ada gempa bumi. Kalian pernah mengalami kejadian gempa bumi di lingkungan sekitar, toh? Pernah, Ibu. Iya. Oke adik-adik, gempa bumi ini dapat terjadi kerusakan bangunan seperti rumah sakit, sekolah, gedung, dan infrastruktur dapat rusak dan roboh. Berikut kerusakan jalan yang berikut korban jiwa dan terluka. Karena ada getaran dari gempa bumi, itu membuat masyarakat sekitar menjadi terganggu dan takut. Untuk penyelamatan agar kita selamat dari gempa bumi itu adik-adik, yang pertama, kita usahakan lari sekeras mungkin menjauh dari tempat-tempat yang tertutup seperti dalam ruangan, terus di bawah pohon. Pokoknya kita harus menjauh dari tempat-tempat seperti itu. Oke? Ya, Ibu. Baik. Yang terakhir, adanya kekeringan. Baik adik-adik, di sini kekeringan adalah keadaan ketika curah hujan sangat sedikit dalam waktu yang lama sehingga persediaan air berkurang dan tanah menjadi kering. Kalian tahu apa dampak kekeringan? Ada yang tahu? Ada, Ibu. Ya, silakan anak Elsa. Karena tidak pernah terjadinya hujan, Ibu. Saya, Ibu. Ketersediaan air bersih berkurang dan sulit diperoleh.
Jawabannya sangat benar dari anak-anak tadi. Itu seperti ketersediaan air bersih dan berkurang dan sulit diperoleh. Untuk bagaimana cara kita menghadapi kekeringan tersebut? Yang pertama, menanam pohon dan menjaga hutan agar tanah dapat menyimpan air dengan baik. Yang kedua, menghemat menggunakan air dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan sumber air seperti sungai, danau, dan sumur. Oke, sudah mengerti adik-adik? Baik. Di sini Ibu telah menyiapkan media. Jadi di sini ada beberapa gambar kejadian atau dampak perubahan alam. Saya minta satu anak maju ke depan dan menjelaskan perubahan apa yang terjadi di sini. Saya minta anak Elsa maju. Baik teman-teman, di sini saya akan membaca dampak perubahan alam. Yang pertama, bencana alam semakin sering terjadi. Ini perubahan alam seperti hujan deras dan banjir mengganggu aktivitas masyarakat, merusak rumah dan fasilitas umum. Terus gambar yang kedua, hasil pertanian menurun. Ini terjadi karena perubahan iklim menyebabkan kemarau panjang atau cuaca tidak menentu sehingga hasil pertanian berkurang dan petani merugi. Dan gambar yang terakhir teman-teman, kekurangan air bersih. Ini karena sumber air mengering akibat perubahan alam sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Saja Ibu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk anak Elsa. Baik adik-adik. Setelah kalian mendengar beberapa materi yang telah dijelaskan tadi, di sini Ibu telah menyiapkan lembar kerja untuk kalian. Dan sebelum kita mengerjakan soal-soal ini, Ibu meminta anak-anak berdiri dan menyanyikan lagu nasional. Ayo, semangat. Silakan berdiri. Saya minta anak polo maju. Silakan. Ya, berdiri semua. Silakan anak polo. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Radio Proklamasi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk anak polo juga. Oke anak-anak, di sini Ibu telah menyiapkan 2 lembar kerja untuk anak-anak. Saya minta anak-anak dibagi dalam 2 kelompok. Silakan dikerjakan. Ibu memberi waktu kalian mengerjakannya 5 menit. Silakan mulai dari sekarang. Jika ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan. Baik, ada yang sudah? Ada Ibu. Nah, silakan maju. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab hasil kerja kami. Yang pertama, sebutkan 3 contoh perubahan alam. Yang pertama tanah longsor, yang kedua banjir.
Dan yang ketiga, perubahan bentuk lahan akibat bencana. Yang kedua, apa dampak banjir bagi masyarakat? Dampaknya gangguan aktivitas akademik dan ekonomi. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana? Caranya membersihkan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Saja Ibu. Oke, terima kasih untuk anak desa. Selamat kembali. Cukupkan anak-anak desa. Oke, baik adik-adik, karena pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Karena tadi kita dibuka dengan doa, maka kita menutup pembelajaran kita dengan doa. Saya minta